Hai, perkenalkan nama saya Niwayanti Ardani, NIM 120113002 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman belajar tentang koperasi. Jadi apa sih itu koperasi? Kenapa sih anak muda milenial zaman sekarang itu wajib berkoperasi? Yuk sama-sama kita cari tahu. Nah, apa sih itu koperasi? Jadi, pengertian koperasi itu merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya itu berlandaskan pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih koperasi itu bisa berkembang pesat terutama di Indonesia? Nah, masyarakat Indonesia itu kan sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di mana kekeluargaan dan gotong royong itu merupakan asas dan keselarasan dari koperasi. Jadi, nggak heran kan kenapa koperasi itu bisa berkembang pesat di Indonesia. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan koperasi, di mana tujuan koperasi yang pertama itu meningkatkan kehidupan ekonomi anggota dan masyarakat di sekitarnya, yang kedua membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yang ketiga menjadi soko guru perekonomian nasional, yang keempat membantu produsen memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi, dan yang terakhir itu membantu konsumen menerima penawaran harga yang relatif lebih terjangkau. Selanjutnya itu ada prinsip koperasi. Jadi koperasi itu mempunyai prinsip yang pertama, keanggotaan itu berdasarkan prinsip sukarela, jadi tidak ada paksaan. Dan yang kedua itu bersifat demokratis. Dan yang ketiga, pembagian hasil usaha itu dibagikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi masing-masing anggotanya. Dan yang keempat itu pemberian balas jasa modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Selanjutnya itu ada dasar-dasar hukum koperasi Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akte pendirian dan perubahan data koperasi. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1991 tentang modal penyertaan pada koperasi. Yang keenam, Kepmen Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004. Yang ketujuh, Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015. Yang kesembilan, Permen Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018. Dan yang terakhir ada Kepmen Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara penyimpanan data debitur. Ada jenis-jenis koperasi, jadi jenis-jenis koperasi itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, koperasi primer itu adalah koperasi yang didirikan oleh orang atau seorang serta beranggotakan lebih dari 20 orang biasanya. Sedangkan koperasi sekunder itu adalah koperasi yang didirikan oleh koperasi yang beranggotakan koperasi juga. Yaitu setelah kita berbicara tentang apa sih itu koperasi, kenapa sih koperasi itu berkembang pesat di Indonesia, dasar-dasar hukum koperasi, jenis-jenis koperasi. Nah, yang selanjutnya itu apa sih keuntungan kita menjadi anggota koperasi. Nah, yang pertama itu anggota itu berhak mendapat SHU sesuai dengan jumlah modal ditanam dan serta besarnya keuntungan yang didapat oleh koperasi. Dan yang kedua itu anggota dapat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli di luar koperasi. Yang ketiga, anggota dapat meminjam dana kepada koperasi secara sistem konvensional berbunga atau bagi hasil syariah. Yang keempat, anggota bisa mendapatkan pelatihan entrepreneur nih, seperti yang sekarang itu kalau misalkan kita pengen jadi entrepreneur dan memperluas jaringan bisnis. Dengan demikian kita dapat mengembangkan bisnis kita menjadi bisnis yang lebih baik. Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Jadi kenapa sih anak-anak muda milenial zaman sekarang itu harus berkoperasi? Jadi dengan semakin berkembangnya media sosial itu kan memberikan dampak yang positif nih bagi anak-anak muda, terutama bagi anak-anak muda yang pengen membuka usaha. Nah, buat yang bingung nih, apa sih yang harus dilakukan kalau misalkan pengen buka usaha? Nah, anak-anak muda itu bisa banget gabung sama koperasi. Dan nantinya koperasi ini tuh akan menjadi wadah kita dalam mengembangkan usaha, mulai dari penyediaan modal, penyediaan barang dan jasa, pendistribusian barang dan jasa, bahkan ekspor sampai impor. Nah, apalagi kalau misalkan koperasi ini tuh sudah bertransformasi menjadi digital atau kayak punya suatu aplikasi gitu, itu bahkan sangat membantu kita dalam mengelola atau mengatur keuangan dari usaha kita. Jadi nggak cuma mengatur keuangan, koperasi itu juga nanti bakal membantu kita dalam menstok barang. Jadi berapa sih stok barang yang kita punya hari ini, berapa sih barang yang keluar hari ini, berapa sih barang yang masuk hari ini. Untuk 1 bulan ke depan apakah stok yang kita punya itu masih cukup atau kurang atau perlu kita order lagi. Nah, apalagi
koperasi ini tuh bisa membantu kita untuk mempromosikan usaha kita. Jadi kayak sama-sama saling menguntungkan nih. Itu juga jadi keuntungan buat koperasi, bisa jadi keuntungan untuk usaha kita. Itu dia, sekian penjelasan dari saya tentang koperasi dan kenapa sih anak-anak muda milenial zaman sekarang itu harus berkoperasi. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.